Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, NIM 19022130, jurusan PG PAUD, mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedangkan gaya kepemimpinan itu sendiri diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Jadi ada 6 tipe kepemimpinan yang harus kita ketahui. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Jadi masuk kepemimpinan ini adalah menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai organisasi. Jadi pemimpin itu menginstruksikan dan tidak diperbolehkannya bawahannya berpartisipasi dalam proses pengambilan dan keputusan dan tidak bertoleransi adanya penyimpangan. Jadi pemimpin otoriter ini merasa memperoleh dan memiliki hak istimewa dan harus diistimewakannya oleh bawahannya sendiri. Dengan kata lain, anggota organisasi atau bawahan ini tidak memiliki hak sesuatu apapun dan hanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan keputusan dan perintah. Jadi tugas dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan tanpa boleh membantah atasannya sendiri. Jadi bawahannya tidak boleh membantah atas keputusan yang diberikan oleh atasannya sendiri. Jadi apabila pelaksanaan ini berbeda dari yang diputuskan atau diperintahkan, meskipun hasilnya lebih baik, akan diartikan oleh pemimpin sebagai penyimpangan atau kesalahan yang harus dijatuhkan oleh hukuman atau sanksi yang diberikan oleh atasannya kepada bawahannya apabila sesuatu itu dia merasa penyimpangan terhadap sesuatu yang dia lakukannya. Jadi pemimpin otoriter ini berpendapat keberhasilan dapat dicapai dari rasa takut bawahannya. Pada nasibnya yang akan memperoleh sanksi atau hukuman berat dan merugikan apabila berbuat kesalahan dan keliruan atau penyimpangan dan keputusan pemimpin. Jadi kondisi ini itu akan menimbulkan kepatuhan yang tinggi karena rasa takut dan kepatuhan yang bersifat palsu atau berpura-pura pada pemimpin. Jadi kepemimpinan otoriter ini itu organisasinya tidak dinyatakan milik bersama untuk mencapai tujuannya sama. Jadi bawahan ini hanyalah sebagai manusia yang hanya dijadikan alat untuk menjadi tujuan pemimpin. Jadi oleh karena itu sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para anggota organisasi atau bawahannya. Jadi anggota ini organisasi atau bawahan itu disebutnya buruh atau karyawan yang berada di lingkungan karena diupah sebagai pembayarnya saja pelaksananya pekerjaan yang di lingkungannya organisasi ini yang disebut perusahaan atau industri. Jadi di lingkungan tersebut inilah masih banyak pemimpin otoriter yang memandang anggota bawahannya itu sekedar alat atau alat peraga sarana produksi sebagai benda yang disebut mesin. Jadi di dalam kepemimpinan otoriter ini yaitu atasannya hanya memandang sebelah mata terhadap bawahannya. Jadi di antara perlakuan yang tidak manusiawi ini adalah pembayaran upah yang sangat rendah, pemotongan upah yang hanya dilakukan oleh kesalahan kecil, jam kerja yang melampaui batas dan ketentuan yang berlaku pada suatu produksi.
Jadi ada juga dampak dari kepemimpinan otoriter ini yang dilaksanakan pada titik yang tertinggi pada kehidupan organisasi, sebagaimana ada beberapa yaitu dampaknya. Yang pertama yaitu anggota organisasi cenderung pasif, bekerja menunggu perintah dan tidak berani mengambil keputusan dalam memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua yaitu anggota organisasi tidak ikut berpartisipasi aktif, bukan karena tidak mempunyai kemampuan tetapi enggan menyampaikan inisiatifnya, gagasannya, idenya, saran dan pendapatnya karena merasa tidak dihargainya dan bahkan dinilai sebagai pembangkangnya. Jadi anggotanya merasa tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu kepemimpinan otoriter yang mematikan inisiatif, kreativitas dan lain-lainnya. Yang keempat, pemimpin otoriter yang tidak membina dan tidak mengembangkan potensi kepemimpinan anggota organisasinya. Dalam arti pemimpin tidak melakukan kegiatan sehingga sulit memperoleh pemimpin pengganti di antara anggota jika keadaan mengharuskan. Yang kelima yaitu disiplin, rajin dan bersedia bekerja keras, serta kepatuhannya dilakukan dengan berpura-pura karena takut pada sanksi yang diberikan oleh atasannya kepada bawahannya apabila melakukan satu penyimpangan yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang keenam yaitu secara diam-diam muncul kelompok penantang yang menunggu kesempatan untuk melawan, menghambat, menyambut dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi terutama pemimpin. Yang ketujuh, tidak dapat atau tidak adanya suatu rapat diskusi atau musyawarah karena dianggap membuang-buang waktu saja pada suatu organisasi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jadi tipe kepemimpinan otoriter ini yang disalahkan. Jadi tipe kepemimpinan ini yaitu satu, perilaku atau gaya kepemimpinan otorat. Jadi maksudnya gaya kepemimpinan otorat yaitu berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai perilaku yang terpenting dalam mewujudkan kepemimpinannya yang efektif. Yang kedua yaitu pelaksanaan tugas tidak boleh keliru atau salah satu penyimpang dari instruksi pemimpin. Yang ketiga, pemimpin bertolak dari prinsip bahwa manusia lebih suka diarahkan tanpa memikul tanggung jawab. Daripada itu diberi kebiasaan merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan secara operasional. Yang kedua yaitu perilaku atau gaya kepemimpinan derogatoris. Jadi maksudnya di sini yaitu berperilaku sebagai kuasa tunggal yang tidak dapat diganti karena merasa bahwa dirinya diciptakan untuk berkuasa. Yang kedua, setiap kehendak atau kemauan pemimpin diktator ini harus terlaksana meskipun harus dilaksanakan dengan menghalalkan segala hal. Nah, jadi itulah gaya tipe dan gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan otoriter. Jadi materi selanjutnya itu tentang tipe dan gaya kepemimpinan demokratis. Jadi filsafat demokratis ini yang mendasari pandangan tipe dan semua gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama. Jadi dalam tipe demokratis ini sesuatu yang dilakukan oleh manusia dihargainya. Dengan filsafat demokrasi ini tersebut diimplementasikan nilai-nilai demokratis di dalam tipe-tipe kepemimpinan yang terdiri dari pertama, mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individual, yaitu memiliki perbedaan kemampuan antara satu dengan yang lain yang tidak terkecuali antara para anggota di lingkungan sebuah organisasi. Yang kedua, memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu sebagai makhluk sosial dalam mengekspresikan dirinya melalui prestasi masing-masing di lingkungan organisasinya sebagai masyarakat kecil. Yang ketiga, memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap individu untuk mengembangkan kemampuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, memberikan hak dan
dan menemukan dan mengembangkan kehidupan bersama dalam bersamaan melalui kerjasama yang mengakui, menghargai, dan menghormati kelebihan dan kekurangan setiap individu. Yang kelima, memberikan perlakuan yang sama terhadap tiap individu. Yang keenam, memikulkan kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menggunakan hak masing-masing untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Jadi tipe demokratis ini memiliki karakteristiknya tertentu sebagai berikut. Jadi ada beberapa karakteristik tertentu yang dimiliki oleh tipe demokratis ini. Yang pertama, kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasinya pada peranan dan porsi yang tepat. Yang kedua, mempunyai persepsi holistik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integralistik. Yang keempat, organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, menjunjung tinggi harkat dan martabat bawaan. Jadi dalam tipe demokrasi ini berlangsung dalam gaya atau perilaku kepemimpinan yang terdiri. Yang pertama, gaya atau perilaku kepemimpinan yang birokrat. Maksudnya di sini itu pemimpin mengutamakan ketatan dan peraturan, prosedur, mekanisme kerjasama yang telah ditentukan oleh pemimpinnya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan itu perilaku kepemimpinan pengembang dan pembangunan organisasi. Jadi pemimpin ini sangat mahir dalam menciptakan, mengembangkan, dan membina kerjasamanya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu pemimpin bekerja ini secara teratur dan tanggung jawab, serta efektivitas dan efisien kerjasama dalam menggerakkan bawahannya. Yaitu yang ketiga, gaya demokratis ini yaitu perilaku kepemimpinan eksekutif. Jadi memiliki keyakinan bahwa orang lain, khususnya anggota organisasinya, dapat bekerja dan menjadi pemimpin sebaik dirinya, sehingga tidak boleh diremehkan dan harus dihormati dan dihargainya selayaknya dan manusiawi. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan itu organisator dan administrator. Jadi maksudnya di sini yaitu pemimpin menyukai pembagian. Jadi maksudnya di sini yaitu pemimpin menyukai bagian dan pemindahan kerja yang jelas dengan membentuk unit-unit kerja seperti urusan, seksi, bagian, bidang, biro, divisi, dan departemen. Jadi selanjutnya itu pemimpin ini bekerja secara berencana dengan langkah-langkah yang sesuai dengan fungsi manajemen, diawali dengan penyusunan perencanaan, melakukan perorganisasian, pelaksanaan, dan penguasaan yang dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Yang kelima yaitu gaya atau perilaku kepemimpinan resmi ini yaitu pemimpin memperankan diri sebagai pelindung organisasinya. Kedua, pemimpin yang menampilkan tanggung jawab mengayomi, melindungi, dan membela kepentingan organisasinya tersebut. Selanjutnya materi tentang gaya tipe kepemimpinan ini yaitu yang ketiga atau yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan bebas. Jadi tipe kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa organisasinya mampu mandiri dan membuat keputusannya atau mampu mengurus dirinya masing-masing dengan sedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dengan dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai dari tugas pokok organisasinya. Jadi tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter, meskipun tidak sama atau bukan kepemimpinan yang demokratis pada titik ekstrimnya yang paling rendah. Jadi kepemimpinan ini dijalankan tanpa memimpin atau tanpa berbuat sesuatu dalam mempengaruhi pikiran atau perasaan dan sikap dan perilaku organisasinya. Jadi pemimpin ini seperti itu pada umumnya merupakan seseorang yang berusaha mengelak dan menghindar dari tanggung jawab bebannya. Sehingga apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dengan mudah dan tanpa beban mengatakan bahwa kesalahan itu atau tanggung jawab itu karena bukan keputusannya dan tidak pernah memerintahkan pelaksananya. Jadi kepemimpinan gaya atau perilaku kepemimpinan ini antara yang pertama kepemimpinan agiator. Jadi maksudnya di sini yaitu dalam tipe kepemimpinan ini didemonstrasikan oleh perilaku menimbulkan pertentangan atau konflik antar anggota organisasi, bahkan dilakukan juga dengan perilaku pihak orang lain. Yaitu gaya yang kedua yaitu gaya
atau perilaku kepemimpinan simbol. Jadi maksudnya di sini yaitu perilaku yang pada dasarnya dijalankan tanpa memimpin dalam arti yang sesungguhnya, karena tidak melakukan usaha untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap yang perilaku anggota organisasinya, yang sekedar ditetapkan, dihormati, dan disegani sebagai simbol pada posisi puncak yang dilakukan oleh organisasinya sendiri. Jadi selain dari beberapa, baiklah, itulah materi mengenai gaya kepemimpinan yang saya bacakan. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.